Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin. Saya adalah peserta Latsar CPNS Provinsi Kaltara tahun 2022 angkatan 65. Di sini saya akan memaparkan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsep dasar: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika UUD 1945, dan NKRI. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang dikerarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wake Rudolf Supratman. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Rangkuman analisis isu kontemporer. 1. Korupsi. Di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi adalah masalah serius. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 Masehi. Setelah Kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 Masehi telah memerintahkan seseorang gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan seorang raja Assyria sekitar tahun 200 sebelum Masehi, bahkan mencatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Hansu, karya Panku, menceritakan bahwa pada awal berdirinya
dinasti Han 206 Masehi, masyarakat menghadapi kesulitan pangan sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia. History of Java karya Raffles 1816 menyebutkan karakter orang Jawa sangat atau pasrah pada keadaan, namun memiliki keinginan untuk dihargai orang lain, tidak harus terang menyembunyikan persoalan, dan oportunis. Bangsawan Jawa gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalam hanya untuk kepuasan, selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya generasi oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi tidak hanya didefinisikan kepada orang perorangan tetapi juga pada korporasi, dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap dakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. 2. Narkoba. Menurut Online Etymology Dictionary, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke, yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narcissus, yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Narkotika dan obat berbahaya serta nafsa, istilah yang biasa digunakan oleh Kemenkes yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Kemenkes 2010. Kedua, istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan dunia internasional menyebutkan dengan istilah narkotika yang mengandung arti obat-obat jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sehingga dengan menggunakan istilah narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. 3. Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Hubungan radikalisme dan terorisme. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah-istilah yang terkait. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, eksklusif, dan revolusioner. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. 4. Money laundering.
Money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. 5. Proxy war. Sejarah perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka a struggle for power and power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif menggunakan pendekatan hard power dan soft power dengan mencapai tujuannya. 6. Kejahatan massa communication, cybercrime, hate speech, dan hoax. Media massa pada berbicara atas nama lembaga tempat di mana mereka berkomunikasi sehingga pada tingkat tertentu kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya. Sedangkan media sosial baik pemberi informasi maupun penerima seperti biasa memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi kemudian terhubung dengan kolega atau publik, berbagai informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, ringkasan rangkuman kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan yang siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara. Rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara dan memiliki etiket dan moral, kesiapsiagaan jasmani, kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesehatan mental, prinsip kearifan lokal. Peran pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan. 1. Pola hidup sehat. Jasmani yang sehat, mental yang sehat dan kuat. Beban kerja tinggi dalam tugas jabatan dapat dikerjakan dengan baik. Produktivitas kinerja tinggi. Bela negara. Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Aksi Nasional Bela Negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.